Gonjang-ganjing harga beras membuat masyarakat semakin resah. Di saat harga BBM naik, rakyat dihadapkan dengan tidak stabilnya harga beras. Beras menjadi konsumsi utama oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika terdapat kenaikan harga, akan memicu tingginya angka inflasi di beberapa daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, harga beras medium nasional selama bulan April mengalami pasang surut. Harga beras tertinggi bisa mencapai Rp10.034. Meskipun demikian, sempat mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Konsumsi beras di Indonesia terbilang cukup besar dibanding negara ASEAN lainnya. Dalam 1 tahun, konsumsi per kapita mencapai 114 kg atau 28 juta ton per tahun untuk skala nasional. Dengan keadaan tersebut, tentu produksi beras mesti didorong untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Selama produksi masih kurang dari angka konsumsi, Indonesia diprediksi akan terus mengimpor beras. Lantas, apakah siap pemerintah menghentikan impor beras? Indonesia tentu rindu akan swasembada pangan. Pemerintahan Jokowi pun menargetkan swasembada pangan dalam 3 tahun. Tentu, cita-cita tersebut mustahil terwujud jika infrastruktur untuk menunjang kebutuhan pertanian tidak terpenuhi. Dan pemirsa, apa yang menyebabkan harga beras tidak stabil? Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo. Terlebih dahulu saya akan menyapa Menteri Pertanian. Selamat pagi Pak Menteri. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Menteri. Assalamualaikum. Iya, Pak Menteri, belakangan kita ketahui bahwa sejumlah harga komoditas pangan mengalami peningkatan begitu, meskipun tren terhadap harga beras mulai menurun namun tidak stabil. Sesungguhnya dari upaya yang Anda sudah lakukan, Anda cermati, persoalan apa yang muncul dalam harga beras belakangan? Apakah persoalan terhadap pasokan atau justru distribusi? Baik, kami akan jelaskan dari awal. Kegiatan dari Departemen Pertanian adalah pertama, melihat harga beras yang pernah mencapai Rp12.000 per kilogram. Kami langsung ke lapangan, mengecek langsung di lapangan, langsung ke Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Lewat darat, mengecek langsung. Ternyata harga di tingkat petani, harga gabah kering panen itu hanya Rp4.000-Rp4.500. Kalau ini jadikan beras, berarti harganya hanya Rp6.000-Rp7.000. Katakanlah keuntungan 10% atau 20% itu hanya Rp7.000-Rp8.000 per kilogram. Sedangkan harga beras di Jakarta waktu itu Rp12.000 per kilogram. Berarti ada disparitas yang sangat tinggi, yaitu dari harga Rp7.000 dengan Rp12.000 ada Rp5.000 selisih yang sangat jauh. Nah, ini kami melihat persoalan distribusi yang harus kita perbaiki. Sama yang saat ini, sekarang ini adalah harga gabah di bawah HPP. Sekarang rata-rata harga gabah di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian NTB, Sulsel, Lampung, itu rata-rata Rp3.500. Kalau Rp3.500 harga gabah, berarti harga beras semestinya Rp5.000. Kalau ada keuntungan 10%, berarti Rp6.000. Kalau untung sampai 30%, harga beras semestinya Rp7.000, bukan Rp9.000 atau Rp10.000. Nah, ini yang harus diatur distribusinya. Baik, Pak Menteri, apakah ini ada indikasi ke arah penimbunan beras ataupun spekulan? Apakah Anda juga sudah ketika turun di lapangan menemukan hal-hal demikian, Pak Menteri?
Saya hanya menjelaskan bahwasanya harga yang di lapangan saat ini adalah berada di bawah HPP, harga pembelian pemerintah, yang telah ditetapkan dinaikkan 10,4%, yaitu Rp3.700 per kilogram. Tetapi harga gabah sekarang di lapangan itu di bawah HPP Rp3.500 per kilogram. Artinya apa? Harga beras kalau dalam keadaan normal itu 5.000. Kalau kita naikkan 10% berarti 6.000. Kalau kita naikkan 30% keuntungan, katakanlah pengusaha mendapat keuntungan 30%, itu hanya Rp7.000-8.000 per kilogram saat ini. Dan ini perlu diketahui bahwasanya sampai hari ini belum ada impor. Dan kita upayakan insya Allah tahun ini tidak ada impor. Baik, seperti itu yang kita dengar. Kemudian pernah baik, silakan Pak Menteri. Jadi perlu kami jelaskan juga bahwasanya perhatian pemerintah begitu besar dan arahan Bapak Presiden sektor pertanian. Bantuan tahun ini adalah terbesar sepanjang sejarah, yaitu APBNP 16,9 triliun, tahun lalu 0. Ini bentuk perhatian pemerintah yang luar biasa. Kemudian di sektor pertanian memang punya masalah yang sudah lama, ada masalah yang cukup besar yang harus menjadi perhatian saat ini adalah irigasi. Baik. Kemudian benih, pupuk, kemudian alsintan dan penyuluh. 5 hal ini harus menjadi perhatian. Contoh irigasi yang rusak seluruh Indonesia 52%. Kurang lebih 3 juta hektar, separuh luas dari pertanian irigasinya rusak. Ini insya Allah kita akan menyelesaikan dalam waktu 3 tahun. Bila perlu hanya 2 tahun selesai. Tahun ini programnya akan kita selesaikan 1,5 juta hektar untuk irigasi. Kemudian benih ya, yang kami catat, kami garis bawahi bahwa sepakat tidak akan ada impor beras, sementara kita ketahui bersama bahwa stok di Bulog saat ini masih stok lama, dan belakangan kita melihat kualitasnya yang tidak begitu baik. Nah, makanya kemarin kami diskusi dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Dirut Bulog. Insya Allah kita Bulog berupaya menyerap 4 juta ton beras dan gabah tahun 2015. Kalau ini target dicapai, kami pastikan insya Allah impor beras tidak ada tahun ini. Baik, nanti kita akan ke Mas Edi selaku Komisi 4 DPR yang tentu punya catatan penting terkait dengan persoalan harga beras yang seperti Anda katakan tadi, bahwa trennya cukup naik ya begitu ya, meski belakangan turun. Persoalan apa yang muncul? Jangan-jangan ada penyelewengan yang menyebabkan harga beras naik, penumpang gelap. Kita akan berbincang masalah data tersebut nanti bersama dengan Mas Edi Prabowo, Ketua Komisi 4 DPR RI. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Pagi, kita lanjutkan dialognya pemirsa. Kalau tadi sudah ke Pak Menteri, sekarang kami juga ingin bertanya ke Pak Edi Prabowo dari Komisi 4. Ini kalau tadi Pak Menteri sudah menyatakan memang ada masalah di distribusi beras, Mas Edi. Sebenarnya kalau dari Komisi 4 sendiri, adakah permasalahan lain yang juga disoroti selain masalah distribusi ini? Ya, saya pikir permasalahan beras ini kan bukan permasalahan baru-baru ini saja. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang masalahnya itu aja. Pada saat petani panen, harga beras pasti turun. Pada saat ujung mau panen, sebelum mulai musim panen, harga beras diperkirakan di lapangan sudah langka. Nah, ini harga naik. Nanti tujuan akhirnya apa? Impor. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Waktu itu di zaman Orde Baru memberikan kekuatan kepada Bulog secara terang-terangan dengan memberikan anggaran cukup besar, 10%, hampir 10% dari anggaran APBN untuk menjadi buffer stock. Jadi begitu musim panen, harga beras petani langsung dibeli, baik berupa gabah maupun berupa beras, dibeli langsung. Pada kenyataan sekarang ini sebenarnya semangatnya sama, cuman uangnya disediakan terbatas. Kalau sekarang kan setiap harga petani itu diberi 6.800. Nah, harusnya itu dilaksanakan. Tadi Pak Menteri sudah benar, memang kondisi sekarang beras sudah turun.
Sudah dalam taraf turun. Di harga petani itu sudah 3.200. Nah, kalau kita konsisten dengan programnya kan pemerintah membeli 6.800. Beli saja 6.800. Nah, uangnya kita cari dari mana? Toh Baik. yang Berarti kita beli peningkatan HPP tadi, betul? enggak, HPP-nya sudah 6.800. Ini belum, rencananya mau dinaikkan lagi loh. Ini baru 6.800, rencana mau di atas 7.000. Tapi belum diputuskan. Dengan 6.800 ini saja dibeli, saya pikir ini sudah membantu petani, sangat sekali membantu. 6.800 tinggal angkanya berapa? Ada berapa? Tadi 4 juta kali 6.800 atau mungkin setengahnya saja dulu, karena yang kita beli tidak hilang uangnya, kita jual kembali ke pasar. Kalau harga pasarnya tadi ideal di 7.000 atau 6.000 kembali 6.800, pada hakikatnya pemerintah hanya mensubsidi. Kalau beli 6.800 dijual 6.000 hanya 800 rupiah. Sekarang ini pemerintah mensubsidi 4.800 dengan beras raskin lebih dari 4.800. Nah, kalau ini dilaksanakan secara konsisten, pemerintah menyiapkan uangnya 6.800 kali berapa beras yang sekarang ada di petani, saya yakin harga nggak 3.200. Langsung kita cross check ke Pak Menteri. Jika pengakuan dari Mas Edi adalah terkait dengan keterbatasan anggaran, benarkah demikian Pak Menteri? Instabilitas harga beras dipicu oleh minimnya anggaran yang Anda kantongi. Jadi begini, ini sudah ada arahan Bapak Presiden minggu lalu, bahwasanya ke depan ini, tahun ini insya Allah kita upayakan membeli beras minimal 4 juta ton untuk diinstruksikan ke Bulog untuk buffer stok ya tahun ini. Dan kami bisa pastikan kalau target ini tercapai, insya Allah tahun ini tidak impor. Perlu kami sampaikan bahwasanya masa tanam Oktober-Maret ini ada kenaikan tambah tanam berkat bantuan seluruh stakeholder, seluruh teman-teman, ada kenaikan 700.000 hektar luas tanam Oktober-Maret. Ini adalah terbesar 10 tahun terakhir. Dan kalau 700.000 hektar ini kali 6 atau kali 5, itu kurang lebih 3-4 juta ton tambahan gabah kering panen ini Oktober-Maret. Ini baru Oktober-Maret, belum April-September. Jadi insya Allah saya yakin aman. Nah, kadang teman-teman menanyakan apa hubungannya dengan serapan dan dengan swasembada atau tidak impor. Kalau beras petani dibeli dengan cepat, dengan harga yang menguntungkan, petani punya semangat untuk tanam kembali. Jadi mereka tanam. Ada istilah kami di lapangan sekarang, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tanam culik. Selesai panen, langsung tanam. Baik, Gerakan langsung ini kami lakukan masif seluruh Indonesia. Pak Menteri, kita ketahui bersama, selesai panen, langsung tanam. kita ketahui bersama bahwa setelah kenaikan BBM ada alih subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam catatan saya bisa dikoreksi, ada 24 triliun yang sesungguhnya dialokasikan untuk pertanian, khusus untuk pembangunan irigasi. Tentu saja ini untuk mendongkrak produktivitas dan suplai kita termasuk dalam beras. Lantas upaya apa kemudian yang Anda lakukan untuk menjamin bahwa tren harga beras tidak akan naik? Mengingat bahwa 2 hingga 3 bulan lagi kita akan menjelang bulan Ramadan gitu. Perlu kami jelaskan bahwa pengalihan subsidi BBM ini dari non produktif ke produktif, khususnya sektor pertanian, itu ada 16,9 triliun rupiah APBNP. APBN ada 15 triliun, kurang lebih 32 triliun total. Ini dialihkan ke pertanian dan ini saya kira bantuan terbesar. Nah, ada 5 hal yang kami akan perbaiki di sana. Pertama, irigasi. Irigasi tahun ini kami target, insya Allah 1,5 juta hektar irigasi kami selesaikan. Kemudian pupuk, benih. Benih tahun lalu serapannya hanya 20%. Insya Allah tahun ini sudah mulai tepat waktu. Dan menggunakan bibit benih unggul. Yang biasa menggunakan benih yang produktivitasnya hanya 5 ton. Sekarang kita upayakan menggunakan benih unggul yang produktivitasnya 7 sampai 9 ton. Bahkan ada yang mencapai 10 ton. Kemudian berikutnya, distribusi pupuk. Ini tidak kalah pentingnya. Ini bermasalah juga. Nah, 2 hal ini, benih, pupuk, traktor. Kemudian alsintan.
Bantuan Al-Sintan ini tahun, insya Allah 60.000 unit. Baik. Sampai hari ini. Ini sudah itu tersusun sudah rapi mencapai begitu ya Pak Menteri ya? Tadi seluruh sejumlah aspek yang Pak Menteri sebutkan, ada irigasi, benih, pupuk. Mungkin dari Komisi 4 ada lagi yang mungkin dirasa kurang, Mas, atau yang perlu Apa ditambahkan? yang disampaikan Pak Menteri itu sudah secara gamblang juga sudah dijelaskan di Komisi 4. Jadi tinggal dukungan politik sudah kita lakukan dengan beberapa kesimpulan. Bahkan kemarin waktu raker juga kita mengevaluasi dari APBN perubahan ini. Ini APBN terbesar yang pernah diberikan oleh DPR kepada pemerintah, yaitu 16,9 triliun. Lebih besar daripada APBN murninya, 15,5 triliun. Ini apa? Artinya apa? DPR ini secara politis memberikan support sepenuhnya kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang jangka pendek tadi itu. Ada 5 hal yang beliau sampaikan tadi itu jangka pendek. Nah, kita harapkan di jangka pendek ini bisa meningkatkan indeks panen kita. Indeks panen kita ini kan 1,2. Beliau berharap mungkin 1,5. Kalau bisa 2. Kalau 2 sebenarnya permasalahan jangka pendek kita selesai. Nah, tinggal itu tadi itu. Pak Menteri sekarang sedang butuh uang. Butuh uang untuk beli hasil gabah. Karena kalau enggak, ya sudah mubazir apa yang kita lakukan jangka pendek ini. Ini hanya disupport. Kita harapkan pemerintah sudah siap dan DPR saya yakin akan mendukung untuk upaya ini. Jangan-jangan Pak Menteri juga butuh tambahan uang untuk realisasi program traktor yang akan dibagikan itu, begitu ya. Kita akan cermati saat lagi, tetaplah bersama dengan Kabar Pagi. Ada kembali dalam Kabar Pagi, pemirsa. Kami masih berbincang dengan Menteri Pertanian dan juga Ketua Komisi 4. Saya ke Menteri Pertanian. Pak Menteri, singkat saja, realisasi dalam janji-janji bantuan alat pertanian yang Anda berikan kepada petani seperti apa sejauh ini? Kabarnya yang paling baru ada benih dan pupuk gratis yang Anda bagikan dalam 20.000 hektar di Dompu, NTB. Jadi begini, bantuan pemerintah khususnya alat mesin pertanian dulu. Yang pertama alat mesin pertanian sampai saat ini itu sudah mencapai 30.000 unit seluruh Indonesia. 2012 itu hanya 2.000 unit dan target tahun ini 60.000 unit seluruh Indonesia. Ini luar biasa. Ini adalah bantuan terbesar sepanjang sejarah. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa setelah memperbaiki 5 hal, tadi ada benih, pupuk, irigasi, Al-Sintan dan penyuluhnya kita perkuat. Ini insya Allah target kita adalah menaikkan indeks pertanaman seperti dikatakan tadi Pak Ketua Komisi 4. Indeks pertanaman dan produktivitas yang biasanya tanam 1 kali bisa 2 kali. Kemudian ada yang tidak kalah pentingnya adalah merubah perpres. Merubah perpres yang ada. Benih pupuk biasanya tender. Sekarang ini penunjukan langsung seluruh Indonesia. Apa artinya? Sekarang ini lebih cepat. Karena kenapa? Logikanya hujan, kemudian tanaman dan tikus tidak pernah mengatakan tunggu dulu pemerintah lagi tender. Nggak pernah. Jadi ini yang keliru. Kami luruskan sekarang ini. Perpres dirubah, Perpres nomor 172 Desember 2014. Bapak Presiden itu hanya butuh waktu 2 hari. Baik, beliau berarti menyelesaikan tanda tangan Perpres ketersediaan dari alat-alat bantuan yang selama Anda ini berikan, bisa dikatakan bahwa Anda optimis sekali bahwa stok beras hingga saat ini aman dan harga akan tetap stabil dalam beberapa waktu ke depan. Insya Allah. Kami yakin sekarang sudah stabil, bahkan harga gabah di bawah HPP. Baik, itu 3.500 itu menunjukkan sekali bahwa waktu kita gabah terbatas, cukup. Pak Menteri. Terakhir mungkin ke Mas Edi, apa Edi, selain upaya realisasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri, mungkin dari pengawasan Ya, Mas? kami berharap apa yang sudah dicapai oleh Kementerian Pertanian dengan meningkatnya produksi yang ada sekarang, 3 bulan ini 700.000 hektar sudah menghasilkan, ini langsung cepat harus dibeli. Bulog harus berdaya. Bulog harus didorong lagi untuk lebih cepat lagi menyerap harga gabah-gabah petani ini. Kenapa? Kalau tidak, nanti akan ada permainan lagi. Kalau harganya jatuh, semangat petani sudah nggak ada lagi. Kita harapkan kita konsisten dengan beli yang sudah ada, dengan harga yang sudah kita tetapkan 6.800 beli itu. Ini aja baru kita lihat setelah itu. Baik, berarti pemerintah konsisten dan petani juga konsisten. Yang kedua, jangan lupa apa yang dilakukan selama ini, yang sekarang kita lakukan, termasuk Kementerian Pertanian lakukan itu adalah jangka pendek.
Jangka pendek ini artinya kita intensifkan yang ada. Nah sekarang jangka panjang nggak bisa karena pertumbuhan penduduk kita akan semakin terus menambah. Jadi Yang akan meningkatkan tempat konsumsi yang ekstensifikasi yang harus kita capai Baik, selanjutnya. terima kasih Mas Terima kasih, Edi Mas Prabowo, Ketua Komisi 4 DPR RI sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Kabar Pagi, dan juga tentu saja Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang sudah berbincang bersama kami pagi ini. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam Kabar Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Saya Hairunisa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.